assalamualaikum pencinta tanaman hias khususnya kaladium. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan unboxing kaladium kiriman dari Mona Flower Samarinda. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja nama ID yang saya beli, ikutan terus videonya ya. Ini dia paketnya. Dusnya seperti ini karena ini dikirim via travel, dikirim dari Samarinda ke Sangatta itu biasanya 4 jam aja nyampe, tapi karena terjebak macet beberapa hari, ini dikirim dari hari Sabtu dan sekarang hari Rabu karena di Sangatta sedang kena musibah banjir. Dan ini saya akan melihatkan kondisi tanaman yang lama di perjalanan dan lihat seperti ini. Kita mulai dari mana ya? Saya beli yang ini. Lihat, bisa kelihatan ini ID-nya apa? Ini ada baby kaladium dwi warna. Saya di sini buat video sambil jagain bayi saya di sana. Ini paketnya saya buka. Dan seperti ini. Wah, sebenarnya alasan saya beli kaladium dari kota yang dekat sama Sangatta, nggak harus di packing yang tertutup semua gitu kan, masih segar. Sebenarnya yang seperti ini mungkin di tempat lain bisa lebih ekonomis, tapi mungkin ukurannya lebih kecil dan itu lebih beresiko lagi kalau ukurannya kecil. Jalan lama gitu, terus dia kan belum punya umbi, jadi kalau belum punya umbi tuh apa ya, kalau busuk ya sudah nggak bisa lagi, kecuali yang sudah ada umbinya gitu, daunnya rusak nggak apa-apa, umbinya masih bisa ditanam dan bisa tumbuh lagi dari umbi itu. Anak saya nangis. Iklan dulu ya. Ini ekspresi kekenyangan setelah ngabisin satu mangkok. Dan kembali lagi ke unboxing kaladium yang dikirim dari Samarinda. Kita lihat kondisinya, ada 3 daun yang menguning, lihat. Tapi nggak masalah, itu adalah daun-daun yang masih kecil. Ini adalah kaladium dwi warna yang cacahan umbi, dan ini selama 4-5 hari di dalam packingan ini dia keluar daun baru, tapi karena nggak ada cahaya matahari jadi dia daunnya tuh panjang. Jadi kaladium kalau kena cahaya matahari tuh stangnya pendek dan daunnya jadi tebal dan warnanya juga cerah keluar. Tapi karena ini kan di dalam dus jadinya seperti ini. Jadi di packingnya rapi banget biar media tanamnya tuh nggak keluar-keluar, jadi ditutup pakai tisu. Ini kita buang aja daun yang menguning. Ini tuh udah busuk ya, jadinya tinggal cabut aja. Tapi kalau masih agak kuat gitu lebih baik digunting biar nggak merusak akarnya. Nah, tips dari saya kalau habis terima paket tanaman hias itu lebih baik simpan dulu sebulan atau 2 bulan di pot dari pengirimnya ini. Jadi jangan dulu dipindah ke pot besar, biarin aja di sini karena dia kan istirahat dulu biar nggak stres gitu. Nanti kalau tanamannya udah segar, kita simpan di tempat yang teduh dulu ya, nanti dikenakan cahaya matahari pagi. Atau kita bisa menggunakan sungkup atau box seperti ini. Jadi untuk mempertahankan kelembabannya, ini cocok untuk tanaman-tanaman yang masih bayi, yang cacahan umbi atau semayan biji. Selain itu saya juga menyimpan tanaman yang sedang stres seperti ini masa recovery. Ada black mamba, ada yellow leopard, ada ini namanya raspberry moon, ada maskota. Ini maskotanya kasihan banget, nggak tahu tadinya tuh besar tapi kenapa daunnya jadi mengecil ya, padahal ini saya belinya sudah lumayan lama sih, tapi bukannya tumbuh daun-daun baru yang besar tapi dia malah mengecil. Dan kemarin saya tanya ke Mbak Mona gimana solusinya untuk daun yang mengecil, saya dikasih ini samite. Kemudian disiramnya tuh di spray aja dulu, jangan dulu di siram banyak itu cuma di spray pakai vitamin B1 yang dicampur sama air. Vitamin B1 nya 2 ml dicampur dengan 1 liter air di spray. Pokoknya medianya harus lembab. Nanti kalau akarnya udah kayak tembus ke bawah gitu, pokoknya udah
beradaptasi dengan lingkungan kita, baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar kalau dia juga udah agak besar ya. Saya tuh belinya 2 minggu yang lalu ke Mbak Mona tuh, cuma saya titip dulu karena jangan dulu dikirim, waktu itu masih kecil banget. Waktu saya beli tuh 3 daun ini tuh harganya 1.200.000. Nah, kaladium ini, demi warna ini beberapa bulan yang lalu atau sekitar 1 tahun yang lalu udah ada apa belum ya, pokoknya waktu pertama keluar tuh harganya mahal banget, bisa sampai 5 jutaan. Tunas pun sudah dijual gitu, masih kecil banget, masih cimit-cimit kalau Malin bilang. Nah, kalau sebesar ini nih udah aman di packing gitu. Pertumbuhannya tuh cepat, jadi 1 pekan 2 pekan itu nggak terasa tumbuh daun baru, dan kalau udah agak besar itu harganya udah lumayan. Nah, untuk media tanam, Mbak Mona bilang ownernya lebih bagus di media kompos. Ini dia media kompos yang saya gunakan. Saya beli yang udah jadi. Ini tuh cacahan daun bambu dicampur sama daun-daun yang udah busuk ya. Jadinya seperti ini. Ini tuh ada hidroton juga, ada campuran gitu ya. Jadi kalau tanya media tanamnya apa, saya beli yang udah jadi. Setiap tanaman itu beda-beda medianya sukanya apa, jadi kita bisa bedain itu karena waktu itu bangunan nanam di 2 media yang berbeda, ternyata padahal usianya sama tapi tumbuhnya tuh lebih bagus di yang ini gitu. Nah, kalau untuk kaladium apa ya, red stardust itu lebih cocok di sphagnum moss. Mbak Mona punya yang ukuran yang besar sekali, rumpun, rimbun, dan itu potnya kecil aja dengan media tanam sphagnum moss. Kalau demi warna ini bagusan seperti ini. Nah, bisa aja sih kita beli langsung udah besar, tapi kan harganya lumayan waktu itu, jadi saya cuma beli yang kecil gini aja dulu, nanti kita bisa nikmati pertumbuhannya dari kecil sampai besar gitu. Karena waktu itu juga ada yang beli ke Mbak Mona terus dititip dulu, cuma berapa bulan gitu ukurannya tuh jadi lumayan agak besar. Ini kan anakan ya, ada yang ukuran remaja itu harganya udah di atas 2 juta. Nah, ini adalah kaladium yang kalau menurut saya sih ya, karena saya tuh di rumah ada lumayan banyak tapi jenis-jenis yang biasa, bukan yang koleksian seperti ini. Saya punyanya yang kemarin saya buat video yang 105 nama ide yang berbeda itu kebanyakan jenis-jenis yang harganya masih di bawah 1 juta. Apalagi yang 50 ID-nya itu malah kebanyakan tuh lokalan gitu, yang udah besar-besar pun seperti apa ya, kayak pink love gitu, kayak gitu. Sebenarnya tuh keladi yang biasanya tumbuh di hutan, di ladang, di rawa-rawa seperti itu. Tapi saya suka, karena saya nggak punya ya saya beli di temen namanya Mbak Sofi, waktu itu harganya 300.000. Itu ada yang komen, lo kok mahal banget. Waktu itu saya bikin video tentang belanja tanaman hias. Nah, saya tuh ngeliatin kan buat teman-teman yang pernah nonton videonya juga ya, bisa dilihat lagi. Di situ saya liatin saya belanja tanaman jenis ini, nama ID ini harganya berapa kayak gitu kan. Nah, pas saya tunjukin kalau pink love itu 300.000, teman-teman pada wah, komentarnya wah ternyata ini mahal juga ya, karena di tempat saya tuh tumbuh di ladang, di hutan kayak gitu. Ya emang mungkin di sebagian tempat seperti itu memang tumbuh liar, tapi di tempat saya nggak ada, jadi saya beli. Oh, yang bahas tentang kaladium pink love, saya punya kaladium lemon blast yang mirip banget sama pink love, tapi ini hybrid Thailand. Nah, hybrid Thailand ini sekitar 1 tahun yang lalu harganya lumayan, anakannya masih baby banget, itu harganya 500.000. Habis itu beberapa bulan kemudian turun jadi 250.000. Jadi tips dari saya, kalau untuk hybrid Thailand jangan beli pas baru launching, lebih baik tunggu beberapa bulan gitu. Ini dia kaladium lemon blast, cantik, berterah kuning. Sekarang harganya mungkin sekitar 200-300.000 aja. Ini saya belinya waktu itu kecil banget, masih tunas malah. Sekarang udah sebesar ini, cantik ya. Dan ini tuh kurang simat kalau
kena matahari pagi sampai siang itu bagus, warnanya tuh kuning, di sininya merah. Tapi karena ini kurang simat jadinya kayak hijau stabilo gitu ya, mirip pink lock tapi ini hybrid Thailand. Ini dulu saya belinya kecil banget, sekuku jari, seukuran ini. Dan sekarang udah lumayan besar. Yang ini pink lock lokal Indonesia. 1 tahun yang lalu saya beli ini 300.000 serumpun besar seperti ini. Dan yang ini lemon blast hybrid Thailand, mirip ya, cuma beda warna aja. Taruh sini. Saya mau ngeliatin yang mirip kayak gitu, tapi ini namanya Yellow Leopard. Ini saya beli dari Mas Maulana Sueb dari Balikpapan, dari Nakita Mata Garden. Saya nggak bisa ngerawatnya waktu itu, pas baru datang langsung saya pindah ke pot lain. Awalnya 3 daun, sekarang tinggal 1 daun karena saya salah penanganan gitu. Harusnya tuh pas baru datang kan saya startkan dulu, kena angin-anginan ini langsung kayak gini. Jadi aja daun-daunnya tuh pada gugur, tinggal 1 deh. Tapi udah saya ganti medianya, saya pakai Permetan Baby dan saya kasih pupuk Dekastar sedikit aja di samping-sampingnya. Lihat kaladium yang saya ambil dari kebun aja, saya taruh di pot cantik seperti ini ya, dan saya kasih pupuk Osmocote seperti itu. Dan kalau ada kutu atau cacing atau apa ya di media tanamnya, terus kalau ada ulat atau apa, saya biasanya pakai insektisida Regen. Saya pakai ini juga tips dari para pencinta padi yang sudah senior ya. Karena waktu itu saya pemula, saya tuh sebel banget pas lihat ada banyak kutu di batang sama di daun kaladium kesayangan saya, dan saya tanya dikasih apa biar membasmi kutu itu, katanya dikasih ini Regen. Seperti ini namanya insektisida Regen. Teman-teman pencinta tanaman hias bisa beli di toko perlengkapan pertanian seperti toko Trubus atau toko Agrotani. Seperti ini ukurannya, ada yang 100 ml, 250 ml, 500 ml. Takarannya 2 ml per liter air, disemprotin aja ke daunnya, daun atas, daun bawah, karena si ulat itu biasanya kan sembunyi di bawah ya. Kita semprotin aja. Dan kalau si hamanya tuh ada di dalam media tanam di bawah, itu campurkan 2 ml ini dengan 1 liter air dan kita taruh potnya di atas, jadi kayak tempat gitu kan, terus kita taruh potnya, start di 15 menit sampai 30 menit baru kita tiriskan lagi. Seperti ini contoh pemakaiannya, 1 liter air ditambah 2 ml Regennya, kira-kira 1 tetes aja. Nah seperti ini bisa membunuh kutu yang ada di dalam media tanam. Ini biarkan tercampur, dicampur pakai ini dan kita simpan aja si potnya ini, rendam selama 15-30 menit. Seperti ini, nanti kutu-kutu putih yang di dalam media tanam ini akan mati. Kalau cuma disemprot aja, yang cuma yang di sekitaran daun, batang, dan pangkal batangnya aja yang mati. Oh ya, saya mau cerita lagi. Yang ini namanya kaladium anggur merah, kecil-kecil ya. Saya tuh kalau beli kecil-kecil karena kalau udah besar harganya lumayan. Ini detail kaladium anggur merah ukuran pra remaja. Ini adalah Mahakarya anak bangsa. Anggur merah ini cantik banget, daunnya tebal, daunnya warnanya merah, daunnya, batangnya semuanya merah. Dan ini saya beli dari Pesona Exotic Flora. Ukuran waktu itu masih agak kecil segini, harganya 250.000. Ini dulu mahal banget, apalagi kalau indukannya itu harganya sampai puluhan juta katanya dari penyilangnya itu ya. Tapi karena ini sudah banyak orang yang membudidayakan, harganya mulai terjangkau sama banyak orang untuk ingin mengoleksi si cantik kaladium anggur merah ini. Sebelah sini juga saya punya kaladium yang di video saya sebelumnya saya kan ngebahas tentang 105 nama ID kaladium yang berbeda. Waktu itu ada yang komen
Komentarnya tuh saya kasih pin juga, jadi teman-teman bisa baca. Di sana ada komentar seperti ini, Mbak, yang white bone seperti ini itu Ridge of Thai, yang seperti yang baret tapi ujungnya runcing itu namanya Sweet Honesty. Ice of Heart yang benar pengajiannya adalah Ace of Heart. Yang Funny Motion itu White Queen, sedangkan yang dikira White Queen itu Funny Motion. Terus itu yang benar apalagi itu Palagi, bukan Ramlah, biasanya dipanggil Pelangi juga. Kebetulan di sini saya punya keduanya. Saya punya yang ini White Bone dan yang sebelah kanannya ini Ridge of Thai. Jadi buat teman yang waktu itu komentar kalau saya salah menyebutkan, saya beli dari penjualnya itu tuh dikasih nama gitu, dan namanya tuh Ridge of Thai. Saya kan beli dari Batam ini, beli Ridge of Thai dikasihnya ini, dan waktu itu yang white bone yang ini jelas beda ya. White bone itu kalau nggak kena simat, ini nih nggak keluar pinknya, jadi cuma putih aja kayak gini. Dan ini tuh Mak Alin bilang ini rewel sekali, jadi kalau dipindahin atau apa kena terlalu terik, terlalu banyak air, salah media itu kayak gini nggak cantik. Apa namanya, kalau memang dia cocok itu bagus, dia meroset warnanya tuh keluar pink seperti ini semua. Tapi ini yang udah bagus di tempat yang kena cahaya, pas dipindah putihnya hilang kayak gitu, dan nggak bisa rimbun. Gimana ya, ini nambah daun yang daun lamanya udah gugur, ini kita cabut aja kayak gitu. Beda sama rot, yang rot ini atau Ridge of Thai ini dia lebih bandel daripada white bone. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah komen mengoreksi kesalahan saya. Waktu itu saya menyebutkan kalau ini namanya baret lokal saya bilang, dan ini namanya baret import. Padahal ternyata baret itu yang ini adalah Sweet Honesty. Memang mirip ya coraknya gitu, bukan coraknya, maksudnya si warnanya ini ya, kanannya merah kirinya hijau. Ini juga sama, kanannya merah kirinya hijau, tapi dari bentuknya beda ya, yang ini bulat dan yang ini runcing. Kadang ini juga nggak stabil seperti ini, karena lihat di daun yang lain warnanya bisa seperti ini tuh, cakep ya. Ini ternyata yang daunnya runcing ini namanya Sweet Honesty, dan yang sebelah sini ini namanya Caladium baret. Jadi cakep banget, saya suka. Dan waktu itu juga ada yang komentar, Mbak Win, Caladium baret boleh nggak sih dikenain simat atau enggak? Kalau saya sih di tempat yang bukan panas terik ya, tapi kena cahaya matahari pagi sampai siang gitu aja. Yang ini ada 4 bentuk daun yang berbeda, jadi kalau ada yang nama ID-nya apa, ini ID-nya apa ya, daunnya meruncing tapi di pohon yang sama. Lihat di sebelah sini daunnya bulat, yang ini daunnya seperti ini tapi warnanya beda, ada kayak bermutasi jadi agak putih gitu kan. Dan di sebelah sini ini seperti ini. Jadi ini ada 4 bentuk dan warna daun di satu pohon yang sama. Yang berikutnya kesalahan saya dalam menulis Ace of Heart, saya bilang Ice of Heart harusnya Ace of Heart ya. Nah seperti ini, kalau orang Indonesia di sini tuh bilangnya keladi joker juga. Ini tuh mudah sekali memperbanyaknya. Saya ada nyacah juga, ini dapatnya banyak. Kayak yang ini juga rumpun, padahal ini tuh cacahan. Jadi saya potong-potong umbinya, saya tabur, pas tumbuh jadi kayak gini, rimbun. Nah sama yang ini juga, tapi yang ini tuh saya pecah-pecah. Ini dia cacahan Ace of Heart saya. Dan selain Ace of Heart juga saya nyacah yang lain. Ini ada H22, ada Arini, ada Stardust, ada Coklatas, dan masih banyak lagi. Ini hasil cacahan saya. Ini dari umbi yang ukurannya tuh sebenarnya hanya sejempol tangan, dan ini jadi beberapa pot sekarang. Ini waktu baru tumbuh sekecil ini, lihat perbandingannya dengan jempol tangan saya, dan sekarang di sebelahnya ini udah segini tuh pertumbuhannya tuh. Seneng aja gitu ngeliat pertumbuhan dari mulai menyacah, tumbuh daun, beberapa daun aja, dan sekarang sudah tumbuh 5 menuju 6, dan nanti akan saya videoin lagi kalau mereka sudah besar. Lihat di sebelahnya.
ada beberapa nama ID juga seperti ini H41, ini H02, ini Red Stardust, yang lainnya juga nih C26, terus ada kayak Mahesa Jenar, Lenovo, ini kayak gini daun ganda, ada macam-macam sih dari ini, ada Seven Lock. Pokoknya saya senang banget ngeliatin pertumbuhan mereka dari ukuran yang sangat kecil sampai dewasanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya saya juga salah menyebutkan nama ID itu ketukar ya, ini karena mirip banget lihat. Yang waktu itu saya bilang yang White Queen itu Funny Motion, dan yang Funny Motion itu saya bilang White Queen, padahal sebetulnya yang White Queen itu yang ini putih, sedangkan yang Funny Motion yang ini oranye. Ya, saya mau liatin yang lainnya juga. Ini tuh ada Caladium Sparkly. Saya tuh suka Caladium yang daun-daun kuning. Nih kelihatan ya, sparkly. Oh, ada bonusnya juga. Oh, dikasih bonus sama Mbak Mona. Kita lihat. Ini dia sudah saya buka, sparkly. Daunnya seperti ini ya. Tuh, beda sama Yellow Leopard. Dan ini adalah Caladium Sparkly. Ini kalau udah besarnya tuh dia ada merahnya di sampingnya, di tengahnya gini. Terus kemudian juga ngejelasin perbedaannya Yellow Leopard sama Sparkly sama Caladium apalagi gitu. Pokoknya banyak banget. Saya tuh seneng banget lihat live sale-nya orang-orang yang bikin saya tergoda jadi pengen beli ini. Mbak Mona salah satu langganan saya, karena beliau di Samarinda deket aja kan, jadinya lebih mudah gitu. Dan ini saya dikasih bonusnya tuh seperti ini. Nih kelihatan nggak? Ini tuh hasil silangnya Mbak Mona. Jadi tanaman apa ya waktu itu, gajah oring sama apa gitu, nama ID-nya tuh disilangkan dan sudah jadi biji-bijinya disemai di sphagnum moss. Ini dia sphagnum moss seperti ini, dan ini tuh ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pohon. Saya akan belajar menanam Caladium dari biji. Itu kayak apa ya, kayak kecambah gitu, kecil banget. Dan biasanya kalau kalau di apa namanya yang dari biji kayak gini tuh kejutan, kita nggak tahu nantinya tuh seperti apa. Dan karena saya pemula di Caladium, jadi saya belajar waktu 1 tahun yang lalu, saya belajar menanam dari kecil sampai besar, udah berhasil tuh. Terus belajar mencacah umbi, habis itu ada belajar menyilangkan bunga. Saya juga mulai berhasil sepertinya, mudah-mudahan amin, berhasil menyilangkan 2 nama ID Caladium, yaitu Caladium Doreng sama Caladium Hybrid H33 dari Thailand. Hampir setiap hari ngintipin bunga doreng ini yang saya silangkan dengan H33. Buahnya jadi, dan mungkin sekitar 1 bulan lagi saya panen. Dan jika sudah panen itu jika ditanam nanti hasilnya seperti ini. Ini katanya Mbak Mona, ayo Mbak Win, ini bonusnya, ayo kita belajar menanam dari biji, menanam semai biji. Nanti deh kalau udah besar saya buat video lagi ya. Baik teman-teman, segitu dulu. Ini kalau saya buka satu-satu tuh lama banget nanti videonya. Dan ada banyak ini. Oh ya, saya mau jelasin ini. Nih saya beli Caladium Ramla. Ini dia Caladium Ramla. Jadi di video kemarin tentang 100 nama ID Caladium yang berbeda, saya ada salah menyebutkan nama ID, yaitu Caladium Palagi atau Pelangi. Terus saya bilang di situ Caladium Ramla, padahal Ramla itu sebenarnya ini. Jadi waktu itu di videonya saya bilang ini Ramla atau Palagi ya, soalnya ada yang bilang Ramla atau Palagi, padahal sebenarnya itu 2 jenis nama ID yang berbeda. Untuk memastikan, saya beli nama ID Ramla itu seperti apa. Ini yang Caladium Palagi, warnanya seperti ini.
Daunnya mirip sama ramlah tapi warnanya beda ya. Ini mirip pelangi, makanya orang bilang ini Caladium palagi atau pelangi. Sedangkan yang ramlah tuh seperti ini. Ini perbedaannya. Ini saya tuh sempat ketukar ya karena mirip banget ini daunnya, bentuk daunnya maksud saya. Tapi dari warna itu beda. Ini yang sebelah kiri palagi, yang sebelah kanan ini ramlah. Sebenarnya udah banyak orang yang punya, tapi untuk saya baru. Lihat tundusnya. Dan ini lihat kondisi selama lama di jalan, dia tumbuh daun baru tapi panjang karena kurang simat, dan ini daunnya menguning. Nah yang seperti ini sebaiknya dibuang aja, nggak usah sayang, dan ini nggak akan bagus lagi, dibuang aja, dan nanti akan tumbuh daun-daun baru yang lebih cantik, lebih segar. Kita simpan dulu sih di tempat yang teduh, nanti kalau udah agak-agak sebulan 2 bulan itu baru kita pindah ke pot yang lebih besar. Baik teman-teman pencinta tanaman hias khususnya Caladium, kayaknya segitu dulu video unboxing dari saya. Ini dia yang sudah saya unboxing tadi. Ada sparkly dan jenis-jenis hybrid juga. Ini hybrid silangan Mbak Mona sendiri. Ini daun-daun karena lama di pengiriman jadinya seperti ini, nggak apa-apa, digunting aja nanti tumbuh daun baru. Caladium lainnya yang saya beli dari Mbak Mona juga ada beberapa nama ID. Salah satunya ini Caladium Mismavet. Saya belinya ukuran udah besar seperti ini. Ini udah indukan. Kemudian ada yang hybrid. Ini dulu saya belinya masih kecil-kecil banget dan sekarang sudah tumbuh beberapa daun. Ini juga ini Caladium Tembikei namanya. Ini mirip sama Big Boss, tapi kalau Big Boss itu agak warnanya pink putih gitu, kalau ini merah cerah. Ini juga beberapa Caladium yang saya beli dari Mbak Mona. Ini ada Wonderland, ada juga silangannya Mbak Mona. Ini karena hasil silangan jadi belum punya nama. Ini ditanam dari biji. Nah keunggulannya ditanam dari biji, dia cepat beranak, cepat terimpun seperti ini. Ini sudah lumayan berantakan. Mejanya ini tuh sebenarnya meja kerja suami saya mau bikin video di sini, dan anak saya juga sekarang udah ngantuk, dia udah mau tidur. Di video yang lainnya teman-teman yang udah biasa nonton video saya, terima kasih. Biasanya saya buat video tentang update anggrek yang sedang mekar, tentang Caladium, Anthurium, Calathea, apalagi ya Syngonium, dan saya sekarang lagi suka banget, lagi gemes banget sama Caladium. Dan untuk Caladium saya belum menjual, saya masih mengoleksi jenis-jenis baru seperti ini. Mungkin buat orang lain ini udah pada punya ya, tapi kalau buat saya ini adalah koleksi baru saya. Mudah-mudahan saya bisa merawatnya dengan baik, karena untuk jenis-jenis seperti ini harganya tidak murah menurut saya di kantong saya, karena untuk beli seperti ini tuh saya nabung dulu. Dan jadi harus dirawat baik-baik ya. Kapan-kapan saya buat video lagi tentang tanaman hias yang lainnya, semoga nggak bosan ya. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ngantuk banget tapi digangguin terus. Lagi ngantuk diajak main. Adek ayo main. Adek. Malah bobo. Ngantuk. Ya, dadah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Jalan. Cek-cek tanaman hias. Halo Glema, apa kabar? Halo Calathea, apa kabar? Percaya gak sih kalau sebenarnya tanaman hias itu atau tanaman kesayangan kita yang kita rawat itu sebenarnya harus diajak ngobrol. Nih akibat dicuekin jadi kayak gini, gosong-gosong. Yang dirawat kayak gini, rimbun.
tanaman hias di kebun saya hampir semuanya kehujanan, tapi karena matahari juga dan banyak sirkulasi udara di sini, ada angin dari pantai, dari hutan. Ini tinggal di hutan, ditemanin sama cuitan burung, hembusan angin sepoi-sepoi dari hutan, dan pemandangan laut. Kita bisa lihat kapal-kapal tanker batu bara